Halo semuanya, nama aku Hanifah Kumala. Sekarang aku pengen ngejelasin ke kalian tentang apa sih pengertian bilangan desimal itu. Silahkan menyimak. Halo semua, ketemu lagi sama aku Hani. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang konsep dasar bilangan desimal. Jadi sebelumnya kalian ada yang udah tahu belum apa sih bilangan desimal itu? Kalau belum, aku jelasin ya. Jadi bilangan desimal atau persepuluhan ialah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0,1 sampai dengan 9. Ya, jadi mengapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar untuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal, kemudian dari desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan-penerapan dalam matematika yang menggunakan desimal ini. Tapi sebelum kita membahas seperti apa sih bilangan desimal itu, aku akan memulai dengan mengingat pelajaran pas kita kelas 2 atau kelas 3 tentang nilai tempat suatu bilangan. Nih contohnya, misalnya aku punya angka 2546. Pasti kalian masih ingat kan kalau misalnya posisi 2 itu sebagai ribuan, posisi 5 sebagai ratusan, posisi 4 sebagai puluhan, dan yang terakhir posisi 6 adalah sebagai satuan. Nah, sampai situ kita tahu kan kalau misalnya satuan itu merupakan unit terkecil dari 4 angka tersebut. Tapi ternyata setelah kita belajar pecahan, ada lagi loh sebenarnya yang lebih kecil daripada satuan. Kalau gitu gimana sih caranya kita nulis nilai tempat dalam bilangan seperti itu? Misalnya aku punya angka 1 sebagai satuan, terus 10 sebagai puluhan, kemudian 100 sebagai ratusan, dan yang terakhir ada 1000 sebagai ribuan. Coba kalian perhatiin deh, dari 1 ke 10 itu kan dikali 10, kemudian dari 10 ke 100 juga dikali 10, lalu dari 100 ke 1000 itu juga dikali 10, berarti sama aja kayak kelipatan 10 kan. Nah, tadi kan ada angka 2546, berarti ada 2 buah seribuan, 5 buah seratusan, 4 buah sepuluhan, dan 6 buah satuan. Nah, kita susun jadi 2546 kan. Tapi gimana sih kalau misalnya udah ada pecahan? Bagaimana cara kita menuliskannya dalam nilai tempat? Kalau misalnya ada yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 1000 aja sebelumnya ada 100, kemudian 100 sebelumnya ada 10 sebelumnya ada 1. Nah, kalau 1 sebelumnya lagi tuh berapa? Nah, itu berarti 1/10 kan, berarti sebelumnya lagi ada 1/100, 1/1000, dan lain-lain. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini. Aku mulainya dari 1/1000 ya, sebenarnya masih ada lagi, tapi aku rasa cukup sampai 1/1000 dulu. Nih ya, 1/1000, 1/100, 1/10, 1, 10, 100, dan 1000. Nih, misal begini, aku punya 2 buah sepuluhan, 1 buah satuan, 8 buah 1/10-an, dan 4 buah 1/100-an. Berarti kan kalau kita susun jadinya kayak gini kan, 2, 1, 8, 4. Nah, kalau kita tulisnya begini jadi terkesan 2184 kan, padahal kita maunya 2 itu sebagai puluhan, bukan ribuan. Lalu bagaimana biar membedakan? Makanya untuk membedakan, para matematikawan itu sepakat untuk memberikan tanda. Nah, tanda itu yang disebut dengan tanda desimal. Nah, tanda desimal ini kalau di Indonesia disimbolkan dengan koma. Jadi setelah satuan itu kita kasih koma, berarti tandanya dia sudah menjadi bilangan desimal. Tapi kalau di beberapa negara, koma ini bisa diganti dengan titik.
Berarti kalian bisa lihat tuh polanya. 2 itu menjadi puluhan, 1 menjadi satuan. Nah, setelah satuan baru dikasih koma, baru masuk sepersepuluhan. Karena sepersepuluhannya ada 8, berarti 8 itu sepersepuluhan, seperseratusannya itu 4. Jadi setelah ada tanda desimal, setelah tanda koma ini, baru 21,84 ini disebut dengan bilangan desimal. Sudah bukan bilangan bulat lagi. Begitu. Bisa dipahami ya?